Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Kemudian bagian yang kedua dari akar radikalisme adalah akar radikalisme seputar jamaah dan seputar negara. Ini perlu kita clearkan di sini ya, dan kita berikan terapi beberapa pemahaman keliru karena keliru di dalam memahami jamaah, keliru di dalam mendefinisikan negara, atau pada istilah yang semisal dengannya. Misalnya keliru di dalam makna khilafah. Ya. Sehingga muncul berbagai kekeliruan, bentuk-bentuk radikalisme, apakah secara pemikiran maupun secara fisik. Jadi di sini saya poinkan ada 5 pembahasan di sini. Yang pertama, seputar kesalahan memahami definisi jamaah. Kan kata jamaah ini kalau di kalangan orang umum, jamaah itu banyak ya maknanya. Ini jemaah masjid ya, jemaah masjid, jemaah pengajian, ya itu jemaah juga namanya. Tapi ada dalam istilah orang-orang tertentu, jamaah itu artinya ikatan loyalitas dalam sebuah kelompok. Ikatan loyalitas dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Nah, itu mereka anggap dirinya berjamaah. Dan ini termasuk kekeliruan yang menyebabkan lahirnya dari pemahaman-pemahaman yang keliru pula. Tadi saya sudah terangkan di awal pendahuluan bahwa jamaah itu di dalam definisi syariat itu kembali kepada 2 makna. Memang ada kalimat-kalimat di tengah para ulama tentang makna jamaah, tapi seluruh ucapan ulama tentang jamaah itu kembali kepada 2 makna. Makna yang pertama, jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Jemaah kebenaran. Kalau jemaahnya jemaah kebenaran, pimpinannya itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loyalitasnya hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mencocoki apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kita terima. Hal yang menyelisih dari petunjuk Nabi, kita tidak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Itu yang disebut jamaatul haq, jamaah kebenaran. Jadi umat Islam ini harus bersatu di atas jamaah. Itulah jamaah kebenaran. Dan di dalam hadits iftiraqul ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah, humul jamaah." Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan.
kaum Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian kata Nabi, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi penyakit-penyakit yang menimpa umat-umat itu akan menimpa umat Islam juga. Sebagai ujian dan cobaan. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diuji dengan perpecahan. Tapi Allah merahmati umat ini. Diterangkan ada ujian, namun diterangkan solusinya. Dan diterangkan jalan keluarnya, pijakannya. Karena itu kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Kecuali satu. Ada satu yang selamat. Dan itu diterangkan. Qila man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya itu man, siapa? Kata man itu biasanya pertanyaan untuk orang yang berakal. Maksudnya tanya manusia-manusianya itu siapa? Orang-orangnya siapa? Tapi Nabi tidak menyebut orang. Karena orang itu bisa meninggal, orang itu tidak ada yang aman dari fitnah. Tapi Nabi menyebut sifat, ciri. Karena itu golongan yang selamat, itu dilihat dengan cirinya. Bukan dengan kelompoknya, bukan dengan organisasinya, bukan dengan mereknya. Sifat mereka adalah al-jamaah. Datang di dalam sebuah riwayat dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, haditsnya dikuatkan oleh para ulama dari seluruh jalur periwayatannya. Nabi menerangkan al-jamaah ini siapa? Hum ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi Nabi memberi gambaran al-jamaah adalah siapa yang berada di atas petunjuk beliau dan petunjuk para sahabatnya. Jalan para sahabatnya. Inilah jamaatul haq. Inilah jamaah kebenaran. Kalau jamaah dengan makna ini, umat Islam itu tidak boleh ada berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Tidak boleh membuat dari jemaah-jemaah seperti yang ada sekarang ya. Ikatan-ikatan loyalitas dalam sebuah kelompok. Tidak boleh. Mereka harus bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Loyalitasnya untuk Allah dan Rasulnya. Itu jemaah dengan mana yang pertama. Jemaah dengan mana yang kedua adalah jamaatul abdan. Tubuh-tubuh manusia ini itu berkumpul di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Ini jemaah inilah yang dimaksud umat Islam di bawah kepemimpinan kepala negara. Dan itu ditafsirkan mana jamaah seperti itu oleh At-Tabari dan selainnya. Dan itu jelas dari hadits Nabi SAW. Dalam hadits Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW memberi kaidah tetap, kaidah pokok, berlaku mutlak. Dan ini adalah jalan ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi fitnah apapun. Ketika Nabi SAW menerangkan fitnah-fitnah yang akan terjadi di tengah umat manusia, di tengah umat Islam, maka Nabi ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, apa yang dia lakukan kalau hal tersebut dia dapati? Kata Nabi SAW, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu harus komitmen kepada jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu pesannya Nabi SAW. Makanya sebenarnya hidup itu mudah. Kalau kita hidup dalam sebuah negara, ada kepala negara kita, ada orang ribut-ribut di tengah manusia dalam ini, mudah saja. Falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jamaah kaum muslimin dan kepala negara. Lihat saja apa yang dipegang oleh kepala negara, oleh imam. Itu yang benar.
ikuti itu. Iya. Ikuti hal tersebut. Itu sudah solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi yang mengarahkan ke situ. Dan Nabi tidak pernah menerangkan, periksa dulu, barangkali kepimpinanmu itu salah kebijaksanaannya. Barangkali harus ada yang dikoreksi. Iya. Nah seperti itu. Ada kesalahan sekalipun. Iya. Ada kesalahan sekalipun. Maka pada hal tersebut, itu lebih banyak kebaikannya daripada dia bersendiri dan berpecah-pecah. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma tuhibbunahu fil furqah, atau ma tuhibbunahu, ma takrahunahu fil jama'ah, khairun mimma tuhibbunahu fil furqah. Apa yang kalian benci ketika kalian bersama, itu akan lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam keadaan kalian berpecah. Sebab keluar dari jamaah, itu adalah pokok kerugian. Makanya ini akar radikalisme, keluar dari jamaah ini. Keluar dari jamaah. Ya kalau diambil, dipatok ini, itu mudah sekali. Ada hal-hal yang terjadi dalam sebuah negeri, apalagi pada perkara-perkara yang merupakan wewenang pemerintah, itu jangan kita masuk dalam urusan-urusan yang seperti itu. Iya. Misalnya dalam kebijaksanaan yang tidak ada nasnya di dalam syariat. Itu diberi wewenang untuk pemerintah bertindak sesuai dengan maslahat. Itu dibahas sampai ada kaidah fikihnya. Ada kaidah fikihnya. Di dalam hal tersebut, tasarruful imam fir ra'iyati manutun 'alal maslahah. Tindakan seorang pemimpin di tengah rakyatnya itu sesuai dengan maslahat. Sesuai dengan maslahat. Kadang pemimpin diizinkan untuk menjatuhkan sanksi kepada sebagian manusia sampai ke hukuman mati. Kadang kepala negara memerangi sebagian kelompok sampai terbunuh. Itu ada babnya sendiri, namanya Qital Ahlil Baghi di pembahasan fikih. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu memerangi kaum Khawarij. Banyak korban dari mereka yang mati dan banyak juga dari sahabat yang meninggal. Dan tidak ada di dalam sejarah yang menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Ini kepala negara menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak ada yang bilang seperti itu. Sebab ini hukum syar'i, dibolehkan. Jadi hal yang urusannya wewenang negara, jangan ikut campur di situ. Iya. Itu namanya usil, kepo ya bahasa sekarang. Ya. Piti-piti kalau kata orang Makassar. Ikut-ikutan hal yang bukan urusannya. Baik. Jadi itu harus diperhatikan. Ini dari dasar penting ya, yang hendaknya dipahami. Jadi ini kekeliruan di dalam masalah jamaah ini. Iya. Jadi jemaah ini ada kaitannya dengan masalah hak pemerintah itu tadi. Makanya ketika disebutkan hadits yang dipakai dalil oleh orang-orang supaya berjamaah harus ikut di jemaah dia, sering dia pakai hadits itu. Ini ada di beberapa kelompok, semuanya pakai hadits itu. Man faraqal jama'ata qaida shibrin mata mitatan jahili. Siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejenggal, kemudian dia matinya mati jahiliyah. Kamu keluar dari jamaah, hati-hati kamu. Mati jahiliyah. Padahal ini kelompoknya. Ada nama kelompoknya. Jelas ya? Diancam, keluar dari jamaah mati harus jenggal. Apa namanya? Mati jahiliyah. Kalau hakikatnya dia salah paham. Kalau hukum sebenarnya, mereka ini kalau meninggal dalam keadaan meyakini jamaah mereka seperti itu, keluar dari kepemimpinan kepala negara, mereka ini yang mati jahiliyah sebenarnya. Sebab jemaah yang dimaksud di situ kan
kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Ya kalau dia bikin kelompok di dalam jamaah kaum muslimin, itulah yang mati jahiliyah namanya. Dan itu dari sudut bahayanya bikin jamaah-jamaah. Belum lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran lain di situ. Nanti tidak boleh menyerahkan zakatnya ke pemerintah. Iya. Nah ini banyak ya orang-orang yang seperti itu. Ada yang dalam bentuk jamaah, ada yang dalam bentuk lembaga-lembaga. Bikin lembaga-lembaga, kalau diurusnya pergi ke Basnas juga, minta peresmian, diresmikan lembaganya. Tapi keyakinannya ini zakat haram diserahkan ke negara. Makanya kita kelola sendiri, minta izin. Dan ini keliru di dalam memahami. Karena salah satu tugas pemerintah itu adalah mengumpulkan zakat. Ya tapi maaf ya, ini di Indonesia tidak dikelola langsung oleh negara. Memang ada badannya. Ya, ada badannya, cuman mengatur saja. Mengatur. Tapi harusnya pada dasarnya di masa Nabi itu orang menyerahkan zakat, baru menyerahkan zakat itu kalau dia serahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu ada pekerja-pekerjanya. Ada namanya ummal, su'a kalau bahasa ininya. Yang pergi mendatangi orang yang punya hewan ternak, ya, orang yang punya hasil bumi, pedagang, ini semua yang mengumpulkan zakatnya. Sebab itu nanti kemaslahatannya dikembalikan kepada kaum muslimin. Membersihkan harta mereka, kemudian harta yang dikumpulkan dari zakat ini diberikan kepada siapa yang berhak di tengah kaum muslimin. Makanya hidup negara itu ada kedaulatan ekonominya. Ada kedaulatan ekonominya. Makanya kalau hukum-hukum Islam itu diterapkan dengan benar, itu tidak diperlukan, tidak perlu dikhawatirkan. Pasti kekuatan negara akan kelihatan dari segala sudut. Akan kelihatan kekuatan negara itu dari segala sudut. Termasuk kedaulatan di dalam ekonominya. Sebab harta itu tidak berkumpul pada orang-orang tertentu saja. Tidak dipegang oleh beberapa gelintir manusia saja. Tapi harta itu berputar di tengah banyak orang. Akhirnya hidup di dalam negara tersebut. Makanya zakat itu diserahkan ke pemerintah juga asalnya. Tapi kalau pemerintah tidak mengharuskan, ya maka kita bisa mengeluarkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Hanya sini dari pemahaman tidak boleh katanya. Sebagian orang radikal itu tidak boleh serahkan zakat ke pemerintah. Iya. Itu keliru di dalam memahami. Ya, sama dengan pemerintah jangan ikut campur urusan masuk keluarnya bulan Ramadan. Itu bukan urusan pemerintah. Ini juga pemahaman radikal. Walaupun diucapkan oleh sebagian ormas. Kalau saya beri hukum syar'inya itu pemahaman radikal. Ya. Kenapa? Sebab disepakati oleh para ulama. Disebutkan kesepakatan oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Diterangkan oleh Ibnu Jama'ah di dalam buku beliau tentang hukum-hukum seputar penguasa. Beliau jelaskan bahwa salah satu wewenang pemerintah adalah menentukan masuk dan keluarnya bulan. Menentukan hari raya dan selain hari raya. Itu wewenang pemerintah. Dan itu dari konsekuensi jamaah namanya. Ya. Keliru di dalam hal ini juga. Ini yang bikin ekstrim ini. Main sweeping macam-macam. Ada yang tidak suka datangi. Grebek. Ya. Lebih parahnya lagi kadang ada pengajian. Tidak cocok pengajiannya. Bubarkan. Ini tidak benar ya. Sebab pemerintah itu diberi wewenang. Tidak boleh ada selain pemerintah. Dia bertindak dengan tindakan ingin mengambil wewenang pemerintah. Tidak boleh. Ingin menjadi menduduki kedudukan aparat keamanan, pergi sweeping di sana sini, ya, membubarkan orang dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Itu hal-hal kaitannya dengan pemerintah. Baik. Kemudian yang kedua dari akar kekeliruan di sini, ini kekeliruan seputar mana khilafah dan negara. Mana khilafah dan negara. Sebagian manusia ada yang menganggap bahwa khilafah itu artinya
seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia ini dipimpin oleh seorang kepala negara saja. Iya. Dipimpin oleh seorang kepala negara saja. Dan ini pemahaman aneh bin ajaib muncul dari segelintir manusia. Ini yang banyak dihembuskan oleh Hizbut Tahrir ya. Ya, Ikhwanul Muslimin semuanya paling ramai membicarakannya. Jadi dianggap kepala negara yang ada itu tidak syah. Itu bukan khalifah. Khalifah itu adalah umat Islam seluruhnya dipimpin oleh siapa? Oleh kepala negara. Makanya ketika ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi itu memproklamirkan jemaahnya, ya, maka jemaah-jemaah yang ada di Indonesia ini terpecah menjadi dua. Terpecah menjadi dua. Ada yang mau ikut bersatu dengan alasan khilafah. Ada yang tetap, oh enggak, kita berbeda. Dan ada sebagian jemaah ini, kayak sebagian ormas di Sulawesi Selatan ini, dia terang-terangan, saya nggak setuju dengan itu. Alasan tidak setujunya bukan karena mereka sesat, karena mereka ada beat sendiri di kelompoknya. Ya kalau ikut ke sana batal nanti kelompoknya beatnya. Ya, nah, itu rahasianya sebenarnya, tapi banyak orang nggak tahu rahasia dia. Tidak apa-apa saya kasih tahu. Ya. Ya kalau dia mengingkari dan seterusnya, nah itu kita sudah tahu. Ya. Sebab perbuatannya juga sama dengan mereka. Bikin jemaah-jemaah, gerakan-gerakan, bahkan ada pelatihan-pelatihan bersenjatanya di sebagian wilayah. Di luar negeri, di Filipina, pernah mengirim orang ke Afghanistan untuk berlatih. Nah disebut jemaah mereka. Nah, ini kita kenal pemikiran-pemikiran itu, pemahaman-pemahaman ini. Dan itu ada ya. Orang-orang menyuruhkannya dengan bahasa bagus. Dengan bahasa bagus. Iya. Dan ini perlu kita terapi. Perlu kita berikan solusi yang baik. Solusi yang baik untuk orang-orang yang jatuh di dalam kekeliruan seperti ini. Jadi dia pahami khilafah itu adalah seluruh kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Nah, ini pemahaman keliru. Kekeliruannya karena kejahilan. Dia tidak paham dari ruh agama ini. Dia tidak mengerti kesepakatan-kesepakatan ulama itu kayak gimana. Makanya kalau kita lihat kesepakatan ulama, ketika masa Nabi SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, memang khalifahnya cuma satu. Sampai ke masa Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani al-Abbas, satu, itu memang masih satu karena masih bisa digabungkan. Tapi ketika terjadi, ada sebuah wilayah, sudah ada pemimpinnya, dianggap syah, itu juga terjadi. Sampai terjadi di akhir masa para sahabat, terjadi. Iya. Karena itu ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, maka itu terpecah menjadi dua. Ada yang membaiat Yazid bin Muawiyah di Syam, dan ada yang membaiat Abdullah bin Zubair untuk wilayah Mekah dan Hijaz sekitarnya. Dan itu kepemimpinan Abdullah bin Zubair syah. Ya. Karena hidup di Mekah, di Medina, beberapa orang sahabat masih hidup waktu itu. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik di Basra ya. Abdul Sa'id Al-Khudri, hidup para sahabat. Masih ada para sahabat hidup. Jadi ini dianggap duanya syah. Nah, begitu Yazid bin Muawiyah mengkudeta Abdullah bin Zubair melalui perantara Hajjaj bin Yusuf, ya. Dalam sebuah kisah ya, di dalam hal itu, maka kepemimpinan pun dipegang oleh Yazid bin Muawiyah, bukan Yazid bin Muawiyah ya, setelahnya Marwan ibn Abdul Malik. Nah, itu digulingkan Abdullah bin Zubairnya. Maka bersatulah di bawah satu khalifah. Tapi berjalan setelah itu, menjadi semakin luas wilayah kaum muslimin, di mana setiap wilayah ada pimpinannya masing-masing. Itu disebutkan oleh Imam Syaukani, disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan disebut oleh para imam yang lainnya, bahwa sepakat para ulama, setiap wilayah negara
dipimpin oleh kepala negara, itu kepemimpinannya syah. Itu kepemimpinannya syah. Pimpinannya disebut imam, pimpinannya disebut waliul amr, dan pimpinannya disebut amirul mukminin. Bahkan menurut bahasa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, istilah imam itu bisa dipakai untuk imam, bisa dipakai untuk khalifah, bisa dipakai untuk amirul mukminin, kepala negara. Bisa disebut imam, bisa disebut khalifah, dan bisa disebut amirul mukminin. Iya. Jadi kalau kita bahasakan misalnya, kepala negara kita, presiden kita, itu bisa disebut imam. Bisa. Bisa disebut khalifah. Bisa disebut amirul mukminin. Karena itu di pembahasan ini ada dua kutub. Ada kutub ekstrim, ada kutub yang menyepelekan. Yang menyepelekan ini di mana-mana dia perangi khilafah. Ini bahaya khilafah. Khilafah ini istilah syariat. Jangan memerangi syariatnya. Itu bukan solusi menghadapi radikalisme. Iya. Dalam menghadapi radikalisme itu kita fokus pada kesalahannya. Jangan memperbanyak lawan. Jangan memperbanyak lawan. Jadi orang-orang yang ada keliru dalam memahami, diluruskan pemahamannya. Tapi jangan diratakan semuanya untuk dijadikan sebagai lawan. Tidak cocok seperti itu. Di dalam apa? Mengobati radikalisme. Jadi tidak boleh dikatakan khilafah semuanya keliru. Ini tidak benar. Sebab hakikatnya kalau mau dihitung, presiden juga khalifah. Sebenarnya begitu. Ya kalau dia bilang anti khilafah, berarti dia juga mengingat, dia juga tidak ada pemimpin begitu di negeri ini. Ini juga keliru di dalam memahami. Yang ekstrim ini yang mengatakan bahwa kepala negara ini tidak syah. Karena yang syah itu cuman seorang khalifah yang memimpin dunia seluruhnya. Kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ini juga keliru. Nah, inilah muncul pemahaman-pemahaman. Belakangan ini ramai ya tentang jemaah khilafatul muslimin ya, dibubarkan dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari pemahaman kelirunya di sini. Keliru di dalam memahami mana jamaah, keliru di dalam memahami mana imamah, pemimpin, dan keliru di dalam memahami hak-hak pemimpin, baiat dan semisal dengannya. Andai kata dia paham mana khilafah, maka mereka tidak akan berpikir bentuk jamaah namanya khilafatul muslimin. Sebab kepala negara sudah ada, ini khilafah namanya. Dalam istilah juga. Walaupun istilah khilafah di masa dahulu, itu penggunaan kebanyakannya pada khilafah yang langsung pengganti dari Nabi SAW. Tapi penggunaan belakangannya itu dipakai untuk nama kepala negara. Itu kan cuma istilah saja. Hakikatnya sama. Itulah tadi yang saya katakan ruh agama ini harus dipahami. Karena Islam memaksudkan hal itu untuk menjaga kebersamaan. Menjaga agama manusia, darah manusia, harta manusia, kehormatan mereka. Di bawah bingkai kebersamaan disatukan. Dan itu terwujud dengan adanya sebuah negara dipimpin oleh kepala negara. Mau dinamakan apapun nggak ada masalah dalam penamaan. Tapi hakikatnya seperti itu. Di dalam syariat. Baik. Kemudian yang ketiga, serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada negara. Nah, ini dari sini nih, muncul bentuk-bentuk radikal lain. Bahwa negara ini tidak syah. Ada sebagian lagi, kalau dia lihat presidennya, wah ini kayaknya nggak cocok ini. Dia keluarkanlah hukum. Boleh memakzulkan presiden. Saya heran juga ketika baca berita itu ya. Dari salah seorang tokoh agama terkenal di Indonesia. Boleh memakzulkan presiden. Apa ceritanya? Nukil lagi. Bahwa itu adalah pendapat Mawardi. Ajib saya bilang. Dari mana bisa dia pahami? Dari pendapat Imam Al-Mawardi. Ya. Dari buku-buku beliau yang terkait dengan masalah ahkamus sultaniyah, kepemimpinan, masalah politik syar'i. Ya. Apakah yang secara khusus ataupun yang beliau sebutkan di dalam buku-buku beliau seputar fikih, itu tidak bisa dipahami seperti itu. Sebab Imam Al-Mawardi itu sama dengan imam yang lainnya.
Tidak ada silam pendapat terkait dengan masalah hak-hak pemerintah yang saya sebutkan tadi. Kok bisa menisbatkan boleh memakzulkan pemerintah? Katanya gara-gara dia tidak menepati janji. Tidak amanah. Ya. Berbohong. Ya, bahasa-bahasa lainnya, kamus-kamusnya ini kalau kamus seperti ini kan harusnya perlu dibahas. Itu kan data dari dia. Orang lain belum tentu menilainya seperti itu. Dan itu perlu pembuktian. Kan begitu. Yang jelas hal-hal itu anggaplah terjadi. Itu namanya dosa-dosa. Bukan hal yang mengeluarkan dari Islam. Bukan hal yang mengafirkan. Itu perintah Nabi dalam hal itu. Kita disuruh bersabar. Tidak boleh memakzulkan. Menurut kesepakatan ulama. Jadi keluar dari kesepakatan ulama. Hal yang dimaklumi dalam hal ini. Itu bisa membawa generasi muda kepada sikap ekstrim. Coba bayangkan ya. Ketika itu muncul dari seorang tokoh yang dikenal. Ya, didengar. Kemudian didengar oleh banyak anak muda. Bisa dibayangkan akibat dan bahaya yang terjadi di belakangnya. Dan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi jangan serampangan menjatuhkan vonis. Ya. Atau negara ini negara kafir misalnya. Karena negaranya, pertama, dia bukan negara Islam. Terus yang kedua, kepala negaranya ini tidak syah sebagai pemimpin. Dia bangun hukum-hukum. Akhirnya dia vonislah ini negara adalah negara kafir. Ini pemerintahan yang kafir. Ada yang ekstrim lagi, dia kafirkan semuanya. Dari presidennya sampai tukang sapu di kecamatan saya dia kafirkan. Kenapa tukang sapu juga kafirkan? Karena dia tolong menolong dengan orang kafir. Tolong menolong orang kafir artinya dia setuju dengan kekafiran. Siapa yang dia kasih keluar kaidah. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir maka hukumnya dia juga kafir. Nah, itu antik itu. Akalnya orang-orang radikal itu kayak gitu modelnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kekeliruan muncul akarnya karena keliru di dalam memahami jamaah dan negara itu tadi. Kemudian yang keempat, dari akar radikalisme juga di pembahasan ini radikal dalam menyikapi aparat keamanan. Ya, sehingga, ini jangan dikira ya saya bicara omong kosong atau tidak ada ini ya. Itu ada bukunya. Ditulis di internet. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dibagi di beberapa kelompok. Di belahan bumi pertiwi ini. Ya. Ada yang menulis dari kelompok ekstrem ini, judulnya Syariatu Qital Asyurta. Syariat memerangi polisi-polisi. Ya maaf ini ya kalau ada polisi ini ya. Ini saya terangkan hakikat ini. Jadi memang ada buku dia tulis. Nah, buku ini yang dipakai di kelompok ini jemaah. Makanya kalau ada yang memerangi aparat keamanan dan seterusnya, wah itu jangan bilang settingan ya. Dan kadang sebagian ini ada kejadian, aduh, aparat ini pengalian isu lagi, settingan lagi. Inilah Indonesia namanya. Terlalu banyak orang-orang yang jago bersilat lidah. Iya. Padahal kita kenal asal usul pemikiran ini, ada pemahaman seperti itu. Ada buku-bukunya. Tersebar di konsumsi anak-anak muda bisa baca dari internet. Bisa baca dari internet. Ini pemahaman radikal. Dia tidak tahu bahwa jasa aparatur keamanan itu besar sekali di negeri ini. Besar lagi di negeri ini. Bahkan nanti akan kita terangkan di pembahasan jihad. Kalau yang dikatakan jihad itu secara real, yang bisa diketemukan di masa sekarang, itu adalah hal yang dilakukan oleh aparatur negara. Bukankah bagian dari jihad namanya ribab? Menjaga daerah-daerah atau tempat-tempat yang kalau akan diserang oleh musuh, dia menjaga keamanan di situ, itu dihitung jihad. Itu yang melakukannya di negara-negara itu aparatur keamanan. Kalau kita di Indonesia, itu di TNI atau di Polri yang melakukannya. Iya. Jadi itu dari bentuk ketaatan. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan aparatur negara ini, dalam satu pertemuan seperti ini, bisa kita uraikan berbagai keutamaan dan dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya. Jadi itu termasuk pemahaman radikal, anti terhadap aparatur keamanan.
Nah ini juga menjadi masalah di sini karena media ya selalu seperti itu, membawakan berita, mendiskreditkan, ada begini, ada begitu. Terhadap pemerintah selalu dijelekkan, terjadi begini dan begitu. Tapi kalau kita punya pegangan, ya, pegangannya mudah. Ada berita, berita itu tidak mesti diterima. Siapa yang kasih berita? Dari mana sumbernya? Itu kan harus ditanya dulu. Terus yang kedua, andai kata beritanya benar. Padahal yang merupakan dosa dan maksiat, itu tidak boleh melakukan kudeta atau menurunkan dari martabat pemerintah, menghina mereka, membeberkan keburukannya, tidak diperbolehkan. Nah, itu harus dipahami. Makanya jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itulah ikut di dalam menyebarkan berita-berita seputar misalnya kejelekan pemerintah dalam bentuk apa saja, itu masuk dalam ghibah. Dan itu lebih besar dosanya daripada kita menggibai orang tua kita. Sebab ini ghibah, kekejian, bahayanya besar. Bukan membahayakan orang yang digibai saja, membahayakan negara, membahayakan banyak orang. Membahayakan banyak orang. Iya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Baik. Nah ini bukan artinya ditutup pintu kritikan ya, saya sudah terangkan tadi. Kalau mau kritik, datangi orang yang bersangkutan. Nah itu baru benar. Diskusi sana. Ini sebagian yang mengkritik ini jago juga ya. Kritik-kritik terus, kalau ditanya apa solusinya? Santai dia bilang, tugas saya bukan mengkasih solusi, tugas saya mengkritik saja. Ya. Kita ini berakal. Kalau kamu ini ingin kebaikan untuk manusia, itu bukan akal sehat seperti itu. Akal sehat itu kalau mengkritik, kasih solusi. Nah, itu akal sehat namanya. Kalau cuma pandai mengkritik saja, semua orang bisa mengkritik. Yang repot gaya seperti ini disebut akal sehat. Ya. AS namanya, akal sehat. Padahal bisa akal sehat, bisa akal syubhat, bisa akal sinting, bisa banyak macam. Ukuran akal sehatnya juga tidak tahu siapa yang mengukur sehat. Menurut dia sendiri. Akal sehat menurut dia. Nah, itu tidak benar gaya seperti ini. Ini penyakit harus diobati. Harus diobati. Ini untuk keutuhan dan menjaga kebersamaan. Dan harusnya generasi muda paham hal-hal yang seperti ini. Ya, karena itu dulu sebelum media-media ini, dulu itu kalau kita baca koran ya, orang yang baca koran, yang dibilang cerdas baca koran itu, kalau dia tidak baca semua koran. Dia cuma ambil hal yang tertentu saja, dia baca. Ini cerdas ini, baca koran. Kalau dia baca dari awal sampai akhir, itu orang tidak ada kerjaan itu di masa dahulu. Ya. Kalau sekarang, oh Masya Allah ya. Ya. Semuanya ada pengamatnya. Kalau mau dihitung para pengamat dari berita-berita online ini luar biasa. Nah, inilah yang membuat masalah-masalah. Ya. Jadi aparatur keamanan ini punya jasa, punya kebaikan. Baik. Kemudian yang lainnya lagi dari bentuk radikal juga. Ini dari rusak pemahaman seputar jemaah dan negara. Ada yang mengharamkan menjadi pegawai negeri. Menjadi PNS nggak boleh, haram. Ya. Kenapa? Nah, ini banyak di kajian-kajiannya ini ya. Pintar ini belakangan ini. Kayak model-model Hizbut Tahrir itu yang saya sebut tadi ya. Saya pernah lihat satu pembahasan seputar ekonomi, bahas masalah fikih riba, fikih ini. Tapi begitu kasih contoh, baik kita kasih contoh penerapan. Ambillah bank atau ambil suatu proyek dari BUMN ya. Nah, gini coba kita kaji ini, benar atau tidak secara syar'i. Dipaparkan loh ini keliru ya, kayak gitulah. Ini haram kerja di sini. Nggak boleh jadi PNS di sini. Nah, lihatlah bagaimana negara kalau kayak gini modelnya. Dia sikat pula negara. Jadi orang yang sudah ada pikiran radikal di kepalanya itu, kalau dia sudah bicara, jangan merasa aman dengannya. Makanya yang pimpin pemberontakan di Aljazair itu, namanya Ali Balhaj, itu dulu dia tokoh agama, mengajar. Setelah ribut-ribut sana sini, akhirnya sedikit dia mengajar. Suatu hari dikatakan kepadanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, tidakkah kamu ajari kami lagi
pembahasan kitab Bulughul Maram. Kata dia, boleh saja saya ajari kalian Bulughul Maram. Cuma masalahnya, saya baru buka buku Bulughul Maram, Kitabut Tahara, Babul Miyah, bab tentang air-air. Saya teringat lagi pipa-pipa air yang diblokir oleh pemerintah di sana. Saya tidak tahan, saya sikat lagi pemerintah. Nah, itu pengaruh. Pahaman radikal itu kayak gitu dia. Hidupnya itu bayang-bayangnya seperti itu. Iya. Sampai subhanallah saya pernah, tiba-tiba ada di halaman browsing saya, daurah Al-Quran dengan sanad. Ya, saya pikir seorang syekh begitu kan. Anak muda. Yang ngajar anak muda. Ya, saya buka linknya, saya mau tahu sanad apa yang dia maksud. Karena sekarang ini banyak sanad-sanad begitu, tapi nggak tahu sanad kayak gimana modelnya. Sanad apa yang maksud? Dari awal sudah pembahasan tentang keutamaan mujahidin, mengajak berjihad. Ini di awal daurah tentang Al-Quran ini. Iya. Jadi memang mengkhawatirkan pintu-pintu tersebut. Nah, masuklah karena hal-hal ini ada, dibaca oleh aparatur negara, kadang ada salah tindakan, akhirnya kadang ada bahasa yang kurang pas, kadang ada sebuah tindakan. Dan ini ditunggangi lagi oleh pihak-pihak ini. Nah, ini pemerintah anti umat Islam. Nah, begitu aja cara mainnya kayak gitu. Jadi antum nggak usah heboh dengan gaya-gaya seperti itu sudah basi. Gaya-gaya itu. Memang cara mainnya seperti itu. Kalau dasar pemahamannya kayak begini, akan selalu kembali ke situ-situ juga. Apapun yang dibahas, dia sudah ada pasal 1. Ya, bahas pasal 5 seterusnya, kesimpulannya pasal 1. Nggak ada. Baik, bagaimana kalau kita silam pendapat dan seterusnya, terus dari pasal 1 lagi. Dia sudah ada kaidah kan, tetap di kepalanya. Tentang tidak syahnya kepala negara, tentang mengafirkan, tentang ini dan seterusnya, semuanya dikembalikan ke sana. Baik. Jadi menjadi pegawai negeri pun tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga sekarang ya, akar penyimpangan dalam loyalitas dan hubungan dengan negara Islam. Ini dalam masalah al-wala wal bara. Ya, dan hubungan bilateral dengan negara-negara non-muslim. Iya. Dan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kekeliruan seputar al-wala wal bara. Jadi dipandang al-wala al-bara itu, karena mereka belajar dari syariat Islam, terlihat bahwa dari ciri pokok Islam ada al-wala dan ada al-bara. La ilaha illallah. La ilaha itu al-bara. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Berlepas diri dari segala yang diibadai selain Allah. Itu al-bara namanya, berlepas diri. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Itu al-wala, loyalitas. Bahwa ibadah, kecintaan hanya untuk Allah semata. Dan itu tidak diragukan bahwa al-wala wal bara itu bagian dari apa? Bagian dari agama Islam. Iya. Tapi yang menjadi masalah ini tidak bisa membedakan mana jenis wala wal bara yang dibenarkan, yang disyariatkan, dan mana jenis wala wal bara yang tidak diperbolehkan. Masuk misalnya di hubungan dengan orang kafir. Ya. Non-muslim. Nah, ini semua kafir ini boleh diperangi. Semua kafir boleh diperangi. Kafir ini begini dan begitu. Nah, ini dasarnya dia tidak mengerti. Interaksi dengan orang kafir saya. Misalnya kita pergi beli semen di toko bahan bangunan, ya, itu semuanya non-muslim. Beli di situ tidak diperbolehkan. Ini bentuk radikal karena dia tidak paham bahwa al-wala wal bara itu hubungan dengan masalah keyakinan agama, masalah kecintaan secara agama. Bukan hal yang terkait dengan masalah hubungan muamalah dengan manusia atau hal yang lumrah sebagai tabiat manusia. Itu intinya mereka tidak bisa bedakan di situ. Padahal di dalam Al-Quran kita tidak dilarang berinteraksi dengan orang kafir. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian
dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi orang kafir kalau tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Itu nas ayat. Boleh berlaku baik untuk mereka. Karena itu ada syariat. Tetangga kita berlaku baik untuknya. Kalau kita ada makanan, kita hadiahkan juga ke tetangga. Dia dikatakan itu bagian dari keimanan dan hari akhirat. Ya. Jibril terus berwasiat kepada Nabi untuk tetangga. Walaupun tetangganya non-muslim. Itu diperbolehkan di dalam syariat. Jadi tidak membolehkan masuk di dalam memposisikan al-wala wal-bara. Semuanya pada hal yang berlepas dari orang kafir pada segala hal. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini dari akar munculnya radikal. Dari sini muncul hubungan dengan orang kafir. Sekarang ada orang-orang yang mengatakan Indonesia ini negara kafir. Itu ada di bukunya Imam Samudra itu. Banyak itu. Salah satu sebab dia mengkafirkan Indonesia, karena Indonesia ini punya hubungan bilateral dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Australia. Yang notabene mereka semua ini negara-negara yang berbuat mendolimi kaum muslimin, membunuh umat Islam dan seterusnya. Ya. Maka menjalin hubungan bilateral dengan mereka, itu loyalitas terhadap orang kafir, itu namanya kemurtadan, keluar dari agama. Kafir semua pemerintah. Itu bahasa mereka seperti itu. Dan ini keliru memahami. Orang-orang kafir Quraisy itu apa? Orang-orang kafir Quraisy memerangi umat Islam atau tidak? Bukan lagi memerangi Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Mekah, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Diusir oleh mereka. Diperangi. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW melakukan perdamaian dengan mereka di Hudaybiyah. Malah setelah perdamaian, Nabi berkata, Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang terjalin hubungan perjanjian damai antara dua negara, kafir yang terjalin hubungan dengan negara Islam, perdamaian, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Itu ucapan Nabi SAW. Itu ruh Islam. Karena Islam ini tidak diajarkan kita berkhianat. Kan mana akhlak misalnya sudah bikin perjanjian, tidak boleh saling berperang, ya, tiba-tiba kita perangi. Nah, itu kan berkhianat namanya. Berkhianat. Makanya Nabi berkata, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan cium baunya surga. Itu keluhuran agama. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang radikal ini. Karena dia tidak mengerti dari maqasidus syariah. Maksud mensyariatkan ruh dari agama ini. Baik. Bentuk radikal yang lain akarnya. Ini karena tidak memahami jenis orang-orang kafir. Dia paham kafir itu satu saja. Semuanya wajib diperangi. Ini juga kejahilan. Sumbernya kejahilan. Sebab kalau kita baca pembahasan jihad di buku fikih manapun, di setiap pembahasan jihad di buku fikih itu, pasti ada disebutkan pembahasan al-mu'ahadah. Atau nama lainnya pembahasan al-aman. Pasti disebut ada pembahasan kafir dhimmi, ahkam ahli dhimma. Pasti ada dibahas tentang masalah al-aman itu tadi, atau ya memberikan aman. Itu tiga, ada pembahasan. Makanya orang kafir itu, menurut kesepakatan ulama, itu terbagi 4. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man atau musta'min, dan ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang tinggal bersama umat Islam dalam satu negara. Tinggal bersama umat Islam dalam satu negara. Diikat dengan peraturan-peraturan. Dalam satu negara perjanjian. Nah, itulah keberadaan orang-orang Yahudi di Medina. Makanya Pak Jenderal tadi itu, beliau sebutkan piagam Medina itu. Nah, itu perjanjian antara Nabi SAW dan umat Islam. Ya. Makanya memang juga orang-orang yang mengingkari Pancasila itu,
Itu memang kerjanya Ikhwanul Muslimin. Sampai antum kalau mau tahu, ya, pemahaman Pancasila itu dimasukkan ke dalam pemahaman sesat dari kesesatan manusia. Sehingga ada yang menulis buku dalam bahasa Arab ini, saya baca bukunya, tentang firqa-firqa yang di masa sekarang, dia masukkan salah satu pemahaman Pancasila di situ. Itu yang nulis orang Ikhwanul Muslimin. Sebab dia tidak paham dasarnya Pancasila ini apa. Pancasila itu perjanjian antara penduduk negara. Dia sifatnya perjanjian antara penduduk negara. Bahwa negara ini mereka jalankan di atas lima, di atas apa? Di atas Pancasila ini. Yang mana negara ini banyak penganut agama. Piagam Medina itu salah satu butirnya bahwa umat Islam adalah penganut agama. Kaum Yahudi penganut agama. Jangan ada yang berkata, oh Nabi SAW kalau begitu menyetujui orang Yahudi benar. Karena dia diakui menganut agama. Enggak, kan memang penganut agama. Agamanya benar atau tidak itu lain lagi masalahnya. Ya kan? Itu tidak dibahas di piagamnya. Baik. Jadi itu disebutkan di dalam hal tersebut. Ketika disebut kebersamaan di dalam negara itu nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyebut bentuk aliansi yang pernah terjadi di kota Mekah di masa beliau masih kecil. Dan itu terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi kabilah-kabilah dari segala penjuru itu bersepakat. Siapa saja yang masuk ke Mekah, dia dizalimi, kita akan membantu dia menghilangkan kezaliman dari dia. Itu diantara bukir kesepakatannya. Makanya Nabi SAW bersabda, andai kata saya didapati oleh hal yang seperti ini, dipanggil lagi untuk hal yang seperti ini, maka saya akan kabulkan. Berarti boleh Nabi itu bikin kesepakatan dengan orang kafir pada hal yang seperti itu. Itu kan fikih namanya. Tapi masalahnya fikih kenegaraan ini, itu diantara ulama sedikit juga yang membahasnya. Datang pula orang-orang ini tidak belajar agama, mau masuk di urusan yang kayak gini. Koslet di sana sini. Akhirnya apa? Banyak kekacauan yang terjadi dalam pemahaman. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Karena itu kalau dibilang butir-butir dari Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semuanya mencocoki syariat. Kalau di atas makna apa? Kesepakatan antara penduduk negara. Karena itu tidak ada yang pernah berkata Pancasila itu agama. Ada yang pernah antum dengar bilang agama Pancasila? Dari kepala negara maupun yang lainnya, tidak ada yang berucap seperti itu. Iya. Dan saya dapat cerita dari orang-orang yang menyaksikan sejarah. Saya dapat cerita langsung dari Pak Tri Sutrisno. Saya pernah kunjungi beliau di rumah beliau. Iya. Dan beliau cerita tentang itu. Tentang asal-usulnya terjadinya. Itu pelaku sejarah. Iya. Dan memang seperti itu kejadiannya. Itu yang tercatat. Jadi jangan ada lagi yang membenturkan, tidak boleh kita jadi ini Pancasila dan seterusnya. Ya. Itu karena sangkaan dianggap Pancasila ini agama. Tidak. Itu butir-butir kesepakatan namanya. Hal-hal yang disepakati dalam Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Makanya semuanya dibolehkan. Semuanya dibolehkan di situ. Jelas ya? Cuman yang keliru itu yang berlebihan di dalam membahasakannya. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang kadang itu sama sekali tidak bisa berubah misalnya. Atau tidak bisa ditambah. Ya namanya kesepakatan antara penduduk negara, mana yang tidak bisa berubah? Ada sebagian dari undang-undang yang dari tahun 45 juga berubah. Dengan kesepakatan juga berubahnya tentunya. Jelas ya? Jadi pembahasan itu kita juga pakai bahasa yang sebenarnya. Hakikat syar'i yang dipakai. Jadi ini saya terangkan ini sikap pertengahan. Bukan orang yang ekstrim, bukan pula orang yang terlalu apa? Berlebihan di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu kalau ada yang mempermasalahkan di dalam hal ini, itu asalnya dia nggak paham. Terkait dengan hukum-hukum dan hal-hal yang terjadi di sudut tata negara.
Baik. Jadi orang kafir itu ada 4 tadi ya. Kita sudah mulai cerita kafir apa? Dhimmi. Ini kafir dalam negara, dilindungi oleh negara. Ini haram darahnya. Nggak boleh ditumpahkan. Iya. Rasulullah bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adanahum." Tanggung jawab umat Islam dimmahnya itu satu. Dijaga dari lapisan bawahnya sampai lapisan atasnya. Semuanya menjaga. Kemudian kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir dari negeri lain. Tapi dia dilindungi apa, dia termasuk negara, masuk ke dalam negara yang punya hubungan kerjasama dengan negara Islam. Untuk tidak saling berperang. Atau ada perjanjian damai dengan negara Islam. Nah, ini yang disebut kafir mu'ahad. Nah, inilah kalau di masa dahulu itu contohnya antara setelah sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Nabi SAW dan para sahabat di Madinah dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah. Kalau di masa sekarang itu antara negeri-negeri Islam dengan apa? Hubungan-hubungan bilateral ke berbagai negara. Ya. Baik. Karena itu kayak Saudi Arabia saja itu ada yang menulis buku ya. Ada yang menulis buku. Judulnya Dalil-dalil yang terang tentang kafirnya kerajaan Saudi Arabia. Salah satu dalilnya itu karena Saudi punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan apa namanya? Inggris. Jadi cara berpikirnya seperti itu orang-orang itu. Nah, itu yang menulis buku itu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Itu bukunya diterjemahkan. Dan banyak buku-bukunya diterjemahkan di Indonesia ini. Iya. Ada malah saya pernah lihat buku dari satu grup ini. Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Filistini. Ini semuanya tokoh-tokoh penulis di 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Belakangan ini ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada tokoh-tokoh barunya lagi. Ada namanya Ahmad Al-Hazimi, orang Mekah. Ada namanya Turki Al-Ban Ali. Ini tokoh ISIS untuk masa sekarang. Ya. Walaupun antara dua orang ini ribut juga. Jadi saya itu update ya. Pemikiran, pemahaman. Itu memang saya punya keseriusan di situ. Kalau ada kayak gituan itu saya update. Dan saya punya hubungan dengan para ulama di bidang ini juga. Kita sering tukar informasi di dalam hal tersebut. Ada update-update. Supaya kita itu peka terhadap masalah-masalah yang menimpa umat kita apa. Harus memikirkan solusinya. Dan kita punya generasi muda. Punya umat. Harus kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang seperti itu merusak mereka. Ini buku-bukunya saya lihat dijual di salah satu toko buku besar. Masalahnya ini kode etik jurnalistik ya. Nggak boleh saya sebut nama toko bukunya. Tapi saya sudah bilang salah satu toko buku besar di Indonesia. Menjualnya. Punya banyak cabang. Kok bisa buku orang-orang yang seperti ini dijual? Iya. Dan ini dari masalah besar juga untuk kita. Baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari pembagian orang kafir tadi, ada namanya kafir musta'min. Kafir musta'min ini orang dari luar negeri masuk ke negeri kita. Terus minta jaminan keamanan. Terus negara memberi jaminan keamanan. Nah, itulah disebut kafir musta'min. Ya. Jadi contohnya turis-turis asing yang masuk ke negeri kita. Tamu-tamu negara. Kalau masuk ke Indonesia, ada turis asing masuk ke Indonesia. Distempel paspornya di bandara. Itu stempel itu hukum yang sudah merata secara internasional. Artinya negara itu memberikan perlindungan kepada orang yang distempel paspornya untuk masuk. Kalau tidak diberi perlindungan disuruh pulang itu. Iya. Jelas ya? Jadi itu stempel punya makna. Jadi ketika distempel paspornya itu menjadi kafir musta'min namanya. Kafir musta'min ini tidak boleh untuk dibunuh. Iya. Tidak boleh untuk diganggu. Tidak boleh untuk diganggu. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tsumma ablighu ma'mana." Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin minta jaminan keamanan, beri jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Kemudian bawa dia kepada keamanan yang sudah
merupakan perjanjian kalian. Iya. Karena itu Ali bin Abi Thalib itu ketika Fathu Mekah, ada keluarga Ali bin Abi Thalib yang mau masuk ke Mekah dengan perlindungan dari Ummu Hani, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, dilindungi, jaminan keamanan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena dia ini punya histori yang buruk di masa jahiliyah, oleh Ali bin Abi Thalib ingin dibunuh orang ini. Maka datanglah Ummu Hani kepada Nabi SAW menceritakan kejadiannya. Kata Nabi SAW, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, orang yang kamu lindungi, kami sudah lindungi. Ini Ummu Hani, perempuan, penduduk negara. Begitu sudah melindungi seorang, sampai kepada kepala negara, disyahkan perlindungannya, diterima. Ini sedemikian besarnya, sebab ini masuk di dalam dimmah namanya. Masuk di dalam jaminan keamanan. Amanah di tengah kaum muslimin. Itu harus dijaga, kehormatan yang memberi jaminan. Itu ada porsinya semuanya. Jadi 3 jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diganggu. Selain daripada 3 ini, itu namanya kafir harbi. 3 jenis kafir yang pertama tadi tidak boleh diganggu. Dan itu masuk ke dalam ad-dam al-ma'sumah. Yang tidak boleh untuk dibunuh. Karena itu kata para ulama, darah yang dijaga itu ada 4. Darah yang dijaga. Darah yang pertama adalah darah kaum muslimin. Darah seorang muslim. Kemudian darah yang kedua adalah darah kafir dhimmi. Kemudian darah yang ketiga, darah kafir mu'ahad. Kemudian darah yang keempat, darah kafir musta'min. Ini 4 darah diharamkan untuk diganggu dan ditumpahkan. Adapun kafir harbi, ini yang boleh ditumpahkan darahnya, tapi dengan proses jihad. Dengan ketentuan di seputar jihad. Inilah yang kita akan bahas nanti, ketentuan seputar jihad di sini, di pembahasan yang keempat. Jadi akar radikalisme seputar jihad dan terapinya. Jadi seputar jihad ini saya masukkan di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, kekeliruan, sangkaan bahwa jihad itu adalah tujuan utama. Ini dari arah radikalisme sebenarnya. Kenapa dia bisa radikal masalah jihad? Dia anggap bahwa jihad itu al-ghaya, selalu dia teriakkan begitu. Wal jihadu ghayatuna. Jihad adalah tujuan utama kami. Iya. Jihad adalah yang terbesar dalam kehidupan. Jelas ya? Itu keliru. Jihad itu bukan goyah di dalam agama. Jihad itu wasilah. Jihad itu wasilah. Apa buktinya dia wasilah? Makanya di Mekah itu Nabi dilarang berjihad di Mekah. Jihad dengan tangan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kamu lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian dan dirikan salat. Itu dulu di Mekah. Dan sepakat para ulama bahwa syariat jihad dengan tangan itu baru setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah. Kesepakatan disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan selainnya. Itu ijma' namanya. Baik. Jadi jihad itu syariatnya sudah jelas. Tapi dia bukan gaya, bukan tujuan utama. Dia wasilah. Makanya wasilah dilakukan kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak tepat, tidak dilakukan. Itu wasilah namanya. Karena di Mekah, umat Islam masih lemah. Tidak diperintah Nabi SAW berjihad. Itu wasilah tidak tepat. Wasilah tidak tepat. Ketika di Hudaybiyah, Umar itu sudah komplain. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, walaupun jumlah kita sedikit, kalau kita berperang, yang mati dari kita mati syahid, yang mati dari mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya. Kata Umar, "Faliman naqbal ad-daniyata fi dinina." Kalau begitu kenapa kita terima kehinaan? Kita terima perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu oleh Umar dipandang menyudutkan ya. Karena di antara butir perjanjiannya, umat Islam yang tadinya mau pergi haji itu nggak boleh masuk tahun ini. Tahun depan baru masuk. Kemudian di antara butir perjanjian, semua umat Islam yang masuk Islam di Mekah, lalu lari ke Madinah, itu wajib dikembalikan ke Mekah. Diterima oleh Nabi.
Makanya Umar kan komplain. Itu menyudutkan kita. Kita terima kehinaan dalam agama kita. Kita perangi saja. Kalau mati kan, yang mati dari kita mati syahid. Yang mati dari mereka masuk neraka. Kata Nabi, ya memang benar seperti itu. Terus kenapa kita terima perjanjian? Kata Nabi, demikian Allah perintah saya. Umar datang lagi kepada Abu Bakar. Tanya juga seperti itu. Kata Umar, kata Abu Bakar mudah. Beliau itu adalah Nabi Allah. Beliau adalah Rasul Allah. Itu kehebatannya Abu Bakar ya. Sehingga beliau itu lebih tinggi derajatnya daripada Umar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Jadi itu bukan tujuan utama. Dia kata tujuan utama, tidak boleh diganggu-gugat. Perang kita. Jelas ya? Makanya keliru kalau ada yang berkata bahwa jihad itu adalah apa? Tujuan utama. Jihad itu wasilah, pengantar. Wasilah itu dipakai kalau bermanfaat. Makanya Ibnu Abil Iz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Kubra, beliau berkata, setiap peperangan yang tidak menghasilkan kekalahan untuk musuh, tidak memastikan kemenangan untuk umat Islam, maka itu adalah peperangan yang tidak disyariatkan. Peperangan itu wasilah. Wasilah disyariatkan kalau ada manfaatnya. Sedangkan jihad itu tujuan utamanya li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin berkata, orang yang mengatakan ayo kita berjihad dan mengajak negeri-negeri Islam berjihad melawan Amerika, melawan Rusia, melawan ini, itu orang-orang yang tidak berakal, kata beliau. Tidak berakal. Karena umat Islam ini tidak punya kekuatan manawi, kekuatan persenjataan yang bisa untuk menyebabkan mereka bisa berjihad. Ini jihad bukan masalah semangat. Kalau cuma masalah semangat, pergi mati begitu saja, ya banyak cara mati. Semua orang bisa mati, gampang. Jihad ini adalah meninggikan kalimat Allah, kejayaan umat Islam. Makanya harus diukur dengan ukuran-ukurannya. Syekh Al-Albani ditanya tentang syariat jihad di masa sekarang. Apakah disyariatkan? Kata beliau, jangankan disyariatkan. Saya mentahdir dari jihad di masa sekarang. Sebab kekuatan kaum muslimin secara maknawi dan secara fisik tidak mendukung untuk hal itu. Itu akal sehat namanya. Itu orang yang berbicara dengan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Ya cuman ini ulama-ulama ya, dalam Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin itu punya jasa-jasa besar menenteramkan negara-negara Teluk di masa mereka. Punya jasa-jasa besar mendamaikan kaum muslimin di Aljazair ketika ada pemberontakan dengan fatwa-fatwa mereka. Sekarang ada sekelompok manusia di negeri ini ingin menjadikan nama Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin itu ciri orang radikal kalau membaca buku-bukunya. Ini kan aneh namanya. Sebagian orang, segelintir orang, karena dia masalah dengan kelompok lain, dia sering melakukan rutinitas, dianggap bid'ah misalnya, diingatkan kelompok lain, ya, menganggap jemaahnya banyak yang keluar, akhirnya dia sikat orang sembarangan, dia tuduh orang, ini radikal kalau mengajarkan buku ini. Itu tidak benar, gaya seperti itu. Kalau kita berpikir sebagai warga negara yang baik dan benar, ya, masalah pribadi kita itu jangan sampai mengorbankan kepentingan bersama. Yang radikal itu jelas, pemikirannya juga jelas. Jangan memperluas ranah radikal ini. Tadinya musuhnya cuma A, B, C. Bisa hitung semua huruf itu dari A sampai Z jadi musuh dia semua. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Keliru itu di dalam menterapi. Iya. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, diskusi. Diskusi. Masalahnya diajak diskusi juga susah juga, tidak nyambung juga. Jelas ya? Ini yang menjadi masalah. Harusnya hal-hal yang seperti ini, ketika ada masalah-masalah yang terjadi di sebuah negeri, itu kita obati bersama. Kita kerjasama dalam hal itu nggak ada masalah, walaupun kita berselisih di sudut lain. Saya sudah sebutkan tadi, Nabi saja siap untuk bekerja sama dengan orang kafir di dalam poin tadi itu. Jangan sampai ada orang yang didolimi. Kalau diajak untuk hal itu, beliau akan jawab. Beliau akan menjawab hal tersebut. Baik.
Jadi ini kekeliruan ya, masalah jihad adalah tujuan utama. Kekeliruan yang kedua yang muncul seputar jihad ini, itu adalah sangkaan yang mengatakan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu antum ya artinya fardu ain? Hah? Wajib atas setiap individu. Seperti sholat 5 waktu ini. Kalau ada yang tidak sholat bisa diwakili? Tidak bisa diwakili. Dia tidak sholat, dia berdosa. Itu fardu ain namanya. Fardu ain. Ini ada yang menyangka bahwa jihad ini fardu ain. Ada bukunya. Ditulis oleh Abdullah Azzam. Ya. Ditulis oleh Abdullah Azzam. Dan buku ini, Masya Allah. Untuk cari di terjemahannya di Indonesia pasti ketemu. Ya sebab orang Indonesia ini apa yang dia tidak punya ya. Ada semua, Masya Allah. Nah, ini yang menjangkit itu. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak muda ini. Ya. Karena itu kata sebagian orang yang sudah tobat dari bom bunuh diri itu. Ada namanya Ali Gufron ya. Dia bilang, saya itu mendoktrin orang 2 jam saya. 2 jam saya. Saya doktrin dia jadi teroris. Itu salah satu yang dia masukkan. Jihad ini fardu ain. Jadi orang kalau sudah masuk anak muda, kenanya fardu ain, perasaannya, wah ini bahaya juga kalau saya nggak jihad ini. Saya berdosa terus ini. Saya matinya nanti kayak gimana? Dia menangis setengah mati. Ya sudahlah, siapkanlah apa yang dia mau siapkan. Jelas ya? Itulah yang menyebabkan kadang diajak istrinya, kadang seperti kejadian Surabaya itu, satu keluarga semuanya. Ya. Jadi gara-gara salah pemahaman. Yang di Surabaya itu kena doktrinnya itu dari dalam dari orang-orang tertentu ya, bukan ini juga, bukan orang yang top mendoktrin juga, tapi bisa kena juga cuma. Ya. Suami istri, anaknya masih kecil, subhanallah. Itu menyedihkan sekali. Saya menangis ketika dengar berita itu. Itu bisa orang-orang jatuh dalam perbuatan radikal ini, doktrin-doktrinnya masuk. Bagaimana tidak? Jihad itu bukan fardu ain. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian umat Islam, gugur atas sebagian yang lain. Kemudian jihad itu terbagi 2. Ada jihad menyerang, ada jihad membela diri. Kalau jihad menyerang itu biasanya kalau orang diserang dia bela dirinya. Kalau dia di dalam negeri lain menyerang dia, itu harus dengan pimpinan seorang pemimpin untuk melawan. Nah ini bukan itu yang sebenarnya biasanya terjadi. Yang ada itu, yang biasa dilakukan oleh aksi-aksi ekstrim itu adalah jihad menyerang. Kalau jihad menyerang di dalam agama, itu disyaratkan beberapa syarat. Di antara syaratnya harus ada kepala negara yang memimpin. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Seorang kepala negara itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya. Kemudian syarat yang kedua, umat Islam harus punya wilayah kekuasaan. Harus punya wilayah kekuasaan. Kalau tidak ada wilayah kekuasaannya, belum boleh berjihad. Karena itu umat Islam itu ada kepala negaranya di Mekah. Nabi SAW ada. Tapi tidak ada wilayah kekuasaan. Makanya jihad nanti disyariatkan setelah umat Islam punya wilayah kekuasaan di Madinah. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan jihad itu punya kekuatan. Ada kepala negara, ada wilayah kekuasaan, tidak ada kekuatan, tidak ada syariat jihad. Iya. Tidak ada syariat jihad. Saya sudah bilang tadi, kisah Hudaybiyah ya. Sekarang saya kasih kisah lain. Belum terjadi, akan datang. Nanti di akhir zaman, ketika Imam Mahdi keluar, Nabi Isa alaihissalam sudah turun. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah itu dari fitnah di akhir zaman keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini umat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia perangi seluruh penduduk bumi. Malah senjatanya dia lempar ke langit sampai Allah berikan fitnah senjata itu balik berlumuran darah-darah. Iya. Ini Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, apa sikapnya Imam Mahdi, imam kaum muslimin bersama umat Islam? Ada Nabi Isa lagi waktu itu. Apa sikap mereka? Hadapi yang mati syahid? Tidak ada seperti itu. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya naik ke Bukit Tur.
bersembunyi di sana. Disuruh bersembunyi. Itu wahyu dari Allah. Karena tidak ada kekuatan mengalahkan mereka. Jelas ya? Jadi harus dipahami makna jihad itu. Jangan selalu bilang, oh jihad yang penting kita mati syahid. Ini sekarang ini susah membedakan antara mati syahid dan mati tak syahid. Susah membedakannya. Sedikit-sedikit ingin mati syahid. Semua kita ingin mati syahid. Itu cita-cita kita. Dan setiap orang punya cita mati syahid itu adalah keimanan. Bahkan tidak ada cita-cita seperti itu kemunafikan namanya. Kemunafikan. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, siapa yang meninggal dan belum berperang dengan jihad yang syar'i dan tidak mencita-citakan dirinya untuk ikut jihad berperang bersama pemimpin di jihad syar'i, dia mati di atas mati jahiliyah. Dia salah satu cabang dari mati jahiliyah. Itu cita-cita ada, harus ada pada seorang mukmin. Ingin mati di jalan Allah dalam sebuah jihad yang benar, dipimpin oleh kepala negara, menghadapi musuh yang benar, orang-orang kafir. Nah, itu harus ada. Itu bagian dari keimanan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, tidak disyariatkan berjihad untuk Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama kaum mukmin. Jadi syaratkan harus ada kekuatan. Jadi karena itu hati-hati, kalimat fardu ain ini didoktrinkan begitu masuk ke anak muda. Nah, inilah yang berubah cara berpikir. Ya. Luar biasa. Kalau tadi ada yang bilang dia doktrin orang 2 jam, saya pernah cuci otak orang 15 menit saya. Alhamdulillah. Langsung dia tobat, tidak mau lagi menjadi pelaku bom bunuh diri. Cuma 15 menit. Ya. Saya keluar dari rumah pakai jasa sopir taksi. Baru mau keluar dari jalan rumah, nanya masalah jihad. Sampai dekat perintis itu. Selesai saya jawab. Dia bilang ke saya, Ustaz, terima kasih banyak ya. Saya baru sadar selama ini saya keliru. Ya. Terus dia bilang, terus terang Ustaz, saya sebenarnya ini sudah terdaftar untuk calon pengantin. Ini termasuk orang yang sudah diprogram untuk bom bunuh diri ya. Waktu kemarin rame-rame bunuh diri, dia sudah masuk. Sambil lewat begitu dia tunjukkan kita di jalan tol. Kami biasanya kumpul di sana Ustaz. Kalian bikin apa di sana? Kami baca bukunya Imam Samudra. Jadi itu buku Imam Samudra yang menjadi apa? Bawaannya. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini kalau tidak dikantar, tidak diterangkan, itu menjadi bencana sebagian orang. Kadang dia, subhanallah seperti ini, lembut hatinya sebenarnya. Tidak ada orang yang mengajarinya. Tidak ada orang yang mengajarinya. Itu jarak ringkas sekali. Saya perkirakan sekitar 15 menit itu sampai ke perintis. Ya karena waktu subuh ya, cepat biasanya. Selesai. Saya terangkan beberapa hal terkait dengan jihad, dia sadar dirinya keliru di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian dari kekeliruan lain, pokok kekeliruan ini, bahwa jihad boleh tanpa izin kepala negara. Ini salah juga. Jihad itu harus selalu ada dengan izin kepala negara. Dan itu menurut kesepakatan ulama. Yang boleh tidak ada izin kepala negara itu, kalau umat Islam diserang di suatu tempat. Diserang mendadak misalnya. Ya, tidak sempat lagi minta izin kepada kepala negara. Nah ini kan memang disyariatkan untuk membela diri. Dan kalau dia mati dalam hal itu, dia dihitung mati syahid. Dihitung jihad benar. Jihad membela diri namanya. Tapi kalau negara diserang oleh negara lain, tidak ada kemungkinan untuk dipimpin oleh kepala negara, maka harus dipimpin oleh kepala negara. Sebab kepala negara itu salah satu fungsinya adalah untuk menegakkan jihad. Nah masuk akal ya ada jihad misalnya kepala negaranya tidak ada. Nanti pasukannya siapa yang dia ikuti? Itu jihad itu mutlak harus satu komando. Ya. Makanya di dalam strategi peperangan apapun tidak ada 2 kepala itu, satu saja. Ya, satu saja. Itu memang sudah seperti itu yang berjalan di tengah manusia. Bukan cuma di syariat Islam. Di umat-umat yang telah lalu juga seperti itu. Baik. Dan saya sudah sebutkan tadi haditsnya. Dalilnya itu hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu mi wara'i." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya.
Dan itu disebutkan di dalam buku-buku akidah para as-salaf. Tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Kemudian yang keempat, tentang bolehnya perang mutlak kepada seluruh non-muslim. Nah, ini dari pemahaman radikal juga. Katanya semua non-muslim, semua kafir boleh diperangi secara mutlak. Ya. Bah itu kacau ya. Imam Samutra itu. Dia ambil ayat. Ya. Faqatuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhilah mereka dimanapun mereka berada. Diambil potongan ayat. Dia tidak lihat ayat ini di mana tempatnya. Apa ayat sebelumnya, apa ayat setelahnya. Ya. Karena dia tidak belajar. Tidak belajar. Ayat ini di konteks, ini ayat dari hukum, ayat-ayat Madaniyah ya di surat Taubah. Ayat ini di konteks perjanjian. Itu kaum musyrikin setelah perjanjian itu, kalau mereka membatalkan, bunuhilah mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Ini orang kafir sudah berjanji tidak memerangi umat Islam, dia langgar perjanjiannya. Ini yang diperintah memeranginya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi memerangi orang-orang kafir Mekah. Dimanapun mereka berada. Jelas ya? Jadi harus ditahu konteksnya di mana. Jadi paham ini radikal ya. Selain daripada itu non-muslim tadi saya sudah terangkan. Ada berapa non-muslim tadi? Ada 4. Ada kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustamin, dan kafir harbi. Yang boleh diperangi cuma apa? Cuma kafir harbi saja. Itu pun kafir harbi kalau mau diserangi harus mengikuti ketentuan jihad yang sudah diterangkan. Ini agama Islam, agama indah. Ada aturannya. Ada ruhnya. Iya. Baik, kemudian yang ke-5. Ini radikal di masalah hukum bom bunuh diri. Ini masalah juga ya, karena kita ini ada dai-dai YouTube. Ya, orang-orang yang populer dari internet sana. Tapi Masya Allah ya. Ya, membolehkan bom bunuh diri. Kalau dia anda ini kadang dusta pula. Ya. Oh, itu silam pendapat para ulama. Ada yang tidak membolehkan. Di antara yang tidak membolehkan Syekh Al-Albani misalnya. Yang membolehkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, terus Syekh Ibn Utsaimin. Nah, Syekh Ibn Utsaimin ini dusta kelas kakap nih orang. Tidak ada Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani membolehkan. Iya. Ini saya ada 2 buku ini. Pedoman Syariat dalam Menerima Peristiwa, ini buku kedua. Ada buku saya lagi, saya yang pertama. Antara jihad dan terorisme. Itu saya bawakan nas fatwa mereka semua ya. Semuanya mengharamkan bom bunuh diri itu tadi. Baik. Jadi itu tidak benar. Ketika masuk di ranah di Indonesia, dicerita apa hukum bom bunuh diri. Dicerita hukumnya ada 2. Ini orang-orang audiens yang hadir ini mau diarahkan kemana? Mau bikin bom bunuh diri juga di Indonesia begitu? Iya. Oh enggak, itu kan saya bicara di konteks Palestina. Ini kamu orang Indonesia, apa hubungannya dengan Palestina? Ikut campur di urusan negara orang. Ini juga bentuk radikal ya, saya bilang itu tadi. Sebab kalau dia pemikirannya moderat, pertengahan, dia tidak akan berbicara, tidak akan masuk ke urusan yang bukan urusannya. Hal yang bukan urusannya itu bukan wewenangnya, dia tidak akan masuk bicara di situ. Sebab hukum bom bunuh diri itu, namanya saya bunuh diri. Bunuh diri itu selalu haram hukumnya di dalam agama. Jelas ya? Karena tidak ada satu dalil pun yang membolehkan hukum bom bunuh diri. Yang ada dibahas di masalah fikih itu tentang seseorang. Dia berperang. Terus dari peperangan itu dia sangka dirinya akan mati. Dia sangka dirinya akan apa? Mati. Apakah boleh atau tidak? Itu dibahas di buku-buku fikih namanya hukum menerjunkan diri ke tengah barisan musuh. Nah, ini yang dibahasakan sama mereka bolehnya seseorang bunuh diri untuk cari kesyahidan. Kan ini pembodohan sebenarnya. Karena itu yang dibahas di buku fikih itu tadi, itu dibolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama. Ya. Syarat yang pertama, dia melakukannya ikhlas karena Allah. Itu 1. Syarat yang kedua, dalam perbuatannya ada nikayah, kekalahan dan kehancuran untuk musuh. Ya kalau dia melakukan hal itu, ada kekalahan untuk musuh nggak apa-apa. Ya enak saja, boleh bom bunuh diri. Dari mana bolehnya? Itu dalilnya
Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik dia maju sendirian. Dia tembus musuh sendirian. Ini kan ceritanya kayak gimana Al-Bara' bin Malik ini? Ini jagoan perang. Dari 100 peperangan yang pernah dia hadiri di masa jahiliyah dan di masa Islam, dia itu selalu menjadi tokoh duel di depan. Ada kebiasaannya orang Arab kalau perang itu duel dulu 2 orang sebelum mulai perangnya. Nah, ini dia jadi tokoh duel. Dari 100 kali duel tidak pernah kalah Al-Bara' bin Malik. Dan di kisah yang dia sebutkan itu tadi, Al-Bara' bin Malik itu melihat pasukan musuh itu biasa. Dia serang dari depan sampai ke belakang, dari belakang maju lagi ke depan. Kalau kalian bisa seperti Al-Bara' bin Malik, itu mungkin terpenuhi syarat. Jelas ya? Ini memang dari awalnya dia sudah tulis pesan, surat. Ya, selamat tinggal, macam-macam. Baik. Dan itu tidak ada kekalahan untuk musuh di situ. Tapi ini kalau perbuatan itu jelas. Ada lagi yang berdalil dengan kisah anak muda itu. Anak muda yang dipanah itu sampai... Kalau kalian bisa seperti itu, anak muda ini mati, tapi semua yang hadir di situ masuk Islam. Itu kematian dapat maslahat namanya. Kalian apa maslahatnya? Orang-orang di Palestina dia, ayo bunuh diri, bom bunuh diri, bom bunuh diri. Maju saudara kita dari Palestina 10 orang bom bunuh diri. Mati orang Yahudi misalnya. 1 orang maju bunuh, mati orang Yahudi 10. Orang Yahudi balas. Ribuan yang meninggal dari umat Islam. Apa yang dipetik dari hal itu? Ini orang-orang yang kasih fatwa-fatwa bom bunuh diri ini orang-orang yang tidak ada rahmat terhadap umat Islam. Tidak rahmat terhadap umat Islam. Iya. Jangan ingin lebih pandai daripada Nabi SAW. Nabi saja berdamai dengan orang Yahudi di Medina. Berdamai dengan kaum musyrikin di Mekah. Karena tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Jadi rakyat Palestina itu kalau mereka berdamai dengan orang Yahudi, itu lebih maslahat bagi mereka. Ini ada yang selalu lempar-lempar bom ke sebelah. Ya. Nanti kalau sudah ini jadi kumluk, jadi bahan kumpul dana seluruh dunia. Ketika masuk dana, sudah orang-orang itu tadi, itu meyakinkan kerjanya hidup di hotel-hotel bintang 5. Banyak dana yang didapat dari situ. Jadi itu harus dipahami ya. Harus dipahami. Dari trik orang-orang ini. Kadang atas nama agama, mengorbankan umat Islam, menginjak-injak darah umat Islam, tapi dia ada maksud jahat di belakangnya. Dan juga kita tidak bisa merasa aman ya dari hal itu. Tidak ada makar-makar musuh yang memang sengaja membuat kerusakan. Karena itu kita fokus di hukum syar'inya. Itu syarat kedua tadi. Jadi kalau ingin melakukan perbuatan itu tadi, harus dipastikan bahwa musuh akan kalah. Ada kekalahan untuk mereka, ada kepayahan untuk musuh di situ. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga, ada maslahat dan manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian syarat yang keempat, aksi tersebut dilakukan dalam sebuah jihad yang syar'i. Jihad dipimpin oleh kepala negara, ada pimpinannya, baru bisa dia lakukan. Jelas ya? Kemudian syarat yang kelima, hal tersebut dilakukan di daerah perang, bukan di wilayah aman. Orang sedang aman, damai, bom bunuh diri. Itu tidak disyariatkan. Kemudian syarat yang keenam, itu diharapkan keselamatan, walaupun kemungkinannya masih kecil. Dia terjun ke sop musuh misalnya, dia perang, tapi masih mungkin selamat kan? Itu bukan orang bunuh diri, itu namanya orang yang berperang, benar. Beda dengan orang itu tadi, memang dia sudah tahu dirinya akan mati. Mana ada yang selamat dia bawa bom sekujur tubuhnya? Ya, dia sudah tahu dirinya akan mati, itu bunuh diri namanya. Dan bunuh diri itu selalu hukumnya haram di dalam agama. Jadi ini ketentuannya sebenarnya di dalam fikihnya. Nah, jadi orang-orang yang radikal-radikal ini tadi, itu banyak ya pembahasan jihad yang mereka tidak pahami. Kemudian yang keenam di sini, salah paham tentang keberadaan aparat keamanan dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat. Mereka menganggap bahwa itu bukan bagian dari jihad katanya. Itu keliru. Justru aparat keamanan itu, itulah sebenarnya realnya orang-orang yang di masa sekarang sedang berjihad. Iya, ada bentuk jihadnya. Apalagi yang tinggal di wilayah-wilayah yang memang di situ diserang oleh musuh. Membahayakan negara. Mereka di situ berjihad, mengorbankan nyawanya. Jadi kalau dia lakukan hal tersebut memenuhi syarat jihad,
ada keikhlasan, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh kepala negara, ya maka itu adalah bentuk dari jihad. Bentuk dari jihad. Baik, kemudian pembahasan yang kelima, ini terkait dengan masalah akar radikalisme seputar takfir. Ini menjatuhkan vonis pengafiran. Ini gampangan di dalam mengafirkan, sembarang mengafirkan orang. Selalu mudah menjatuhkan level ini kafir. Ini fasik. Ini bahasa-bahasa harus dia ditimbang ya. Karena Nabi SAW memperingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa haru alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Ya, kalau sudah ada yang berucap kafir, ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Orang yang dituduh atau orang yang menuduh yang kena. Kalau benar seperti yang dia katakan, yang tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, itu kalimat akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Iya. Cuman masalahnya di sini, orang yang mengafirkan ini, kekeliruannya, itu ada dua golongan ya. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Ada yang dari golongan kaum liberal dan orang-orang yang semisal itu semua orang yang mengeritik, menyalahkan, itu semua dia katakan ini gampang mengafirkan, tukang mengafirkan. Padahal ini kritikan. Ya, tidak ada bahasa orang itu mengafirkan orang lain. Tapi setiap kritikan itu selalu dianggap mengafirkan. Ini berlebihan ya. Demikian pula dari hal yang keliru, kalau dimutlakkan. Misalnya pemahaman keliru adalah pemahaman takfiri. Itu tidak benar juga ya. Sebab takfir, pengafiran itu hak Allah dan hak Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu hukumnya kafir. Itu harus benar, diterima. Yang salah itu adalah pengafiran tanpa argumen, itu yang salah. Dan itu yang harus kita perangi. Inilah yang keliru di sini banyak orang di dalam masalah takfir ini. Di dalam masalah mengafirkan. Iya. Sembarangan saja. Indonesia jalin hubungan bilateral dengan Amerika. Oh, Indonesia negara kafir. Itu kan serampangan namanya. Serampangan di dalam mengafirkan. Iya. Sampai ada yang kasih fatwa begini. Ini dari kalangan orang-orang yang sering sibuk dengan udur bil jahal apa segala macam. Masuk di dalam pemahaman itu. Dia katakan begini. Kalau ada seorang muslim ikut di dalam barisan orang kafir, ikut di barisan orang kafir memerangi umat Islam, maka muslim ini hukumnya kafir. Tidak ada dia kasih rincian. Itu pemahaman takfir itu. Ya. Karena diharuskan itu bentuk loyalitas yang mengeluarkan dari keislaman. Ya. Dan itu keliru ya. Ada namanya tawalli. Ini tadi saya lupa terangkan ya. Ada namanya tawalli, ada namanya muwalah. Tawalli itu artinya dia loyalitas penuh dengan orang kafir. Dia senang kafir ini menang di atas umat Islam. Ini yang dikafirkan keluar dari agama. Tapi kalau muwalah, dia punya kecintaan karena urusan dunia, karena urusan kekerabatan. Ini dia dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu, apa namanya? Apa awal ayat di surah Al-Mumtahanah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu. Baik, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Itu masih disebut dengan kata ya ayyuhalladzina amanu di depan, wahai orang-orang yang beriman. Padahal ini memberi kecintaan kepada orang kafir, tapi masih disebut dengan panggilan apa? Keimanan. Artinya loyalitasnya di situ hanya urusan dunia, bukan urusan agama. Itu harus dibedakan. Karena itu syariat itu penting. Harus dibedakan antara dua hal. Mana sudut yang mengeluarkan dari keislaman, mana yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena berislam itu artinya dia beribadah kepada Allah dengan benar. Dia mampu membedakan antara yang hak, yang batil. Mampu dia bedakan antara kekafiran dan keimanan. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Itu keislaman namanya.
Jadi kalau dia tidak bisa bedakan, itu dia belum berislam dengan keislaman yang benar. Baik. Kemudian pengafiran itu juga dari kekeliruan, ini dianggap semua kata kekafiran itu pasti keluar dari Islam. Itu keliru juga. Kata-kata kekafiran di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu ada yang bermakna keluar dari Islam, ada yang bermakna tidak keluar dari Islam. Dan itu hitungannya kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, menerangkan. Contohnya misalnya, di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur." Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Kekafiran, membunuh muslim kafiran. Kafir apa ini maksudnya? Keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Ini namanya kekafiran kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena di ayat yang lain, Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, saling berbunuhan, tapi masih disebut dari kaum mukminin. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Ya, kalau ada yang membunuh saudaranya muslim, orang yang dibunuh ini bisa diberi maaf. Dibahasakan siapa yang dimaafkan dari saudaranya, masih dianggap saudara untuk pembunuh. Andai kata kafir, tidak disebut saudara. Dan Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslifani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya, ini saling berperang ini, mau saling membunuh, tapi masih disebut dua orang muslim. Karena itu perbuatan membunuh kekufuran, tapi bukan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Nah, ini harus dipahami ya. Terus seakan-akan pengafiran itu tidak ada ketentuan syarat-syaratnya. Ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ya. Ada syurut dan ada mawani'. Ada syarat harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalangnya. Ada penghalang-penghalangnya yang harus dihapuskan, dihilangkan. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, akar penyimpangan terkait dengan hukum, orang yang berhukum dengan tidak, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini sekarang dari paham radikal, semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, langsung dia kafirkan semuanya. Pengafiran mutlak. Itu hanya muncul dari orang-orang yang radikal. Ya. Padahal berhukum kepada selain hukum Allah itu, ada beberapa bentuk. Ya. Sebagian ada yang merinci, menulis tulisan, dia rinci dari penyebutan bentuk-bentuk hukum itu disebutkan ada 9 bentuk. Ada 9 bentuk. 6 bentuk ini yang mengeluarkan dari keislaman, 3 bentuk tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi tidak boleh dia jatuhkan hukum umum. Iya, di dalam hal tersebut. Kemudian dari paham radikal juga, itu selalu memutlakkan kepada manusia. Ini negara tidak berhukum dengan hukum Islam. Kafir ini negara Indonesia. Iya. Ini di dalam negara ini, hukum pernikahan itu pakai KUA dia, di KUA ya. Itu hukum Islam semua yang dipakai. Di warisan semuanya murni hukum Islam. Di wakaf, pakai hukum Islam. Kalian bilang tidak berhukum dengan hukum Islam, ini hukum Islam mereka pakai. Di pembahasan ini. Ada hukum itu, ada yang terkait dengan ketentuan yang sudah tidak berubah. Itu namanya hudud. Hudud ini memang tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Cuma masalahnya kalau negara tidak memakai ini, apakah dia dianggap mengganti? Nah, ini yang menjadi masalah ya. Ini sudah berada dari masa ke masa, diambil dari penjajahan yang belum siap waktu itu bentukan hukumnya, berjalan sampai hari ini, tiba-tiba dia katakan semua orang berhukum dengan selain hukum Allah dengan kehendaknya sendiri. Ini sulit untuk dijatuhkan vonis seperti itu kepada manusia. Terus jenis yang kedua dari hukum, ada hukum-hukum tidak ada batasannya, itu namanya takzir. Dan itu memang kembali kepada ijtihad pemimpin. Pemimpin diberi wewenang untuk berijtihad di situ. Jadi jangan bilang, wah itu hukum yang diterbitkan bukan hukum Islam. Memang Islam yang kasih wewenang untuk pemimpin. Boleh menjatuhkan hukum seperti itu. Jelas ya? Misalnya yang korupsi misalnya. Ya.
korupsi. Mau dijatuhkan sampai hukum mati boleh. Itu kembali kepada ijtihad pemimpin. Selain daripada itu, ada ketentuan hukum-hukum, memang pemerintah diizinkan untuk berijtihad di situ. Sebab imam itu bertindak sesuai dengan maslahat. Itulah tadi kaidah yang saya katakan, tasarruful imam fir ra'iyah manutun alal maslahah. Baik, ini pembahasan ya. Ada rincian-rincian di dalamnya. Karena itu jangan serampangan. Yang menyatukan vonis, hukum-hukum, dan seterusnya. Baik, ini pokok-pokok dari akar-akar radikalisme di Indonesia. Saya juga tidak mengatakan seluruh akar radikalisme saya bahas di sini. Tapi paling tidak saya sudah singgung. Ya, kebanyakan hal yang di seputar itulah banyak terjadi pembahasan, permasalahan. Supaya kita juga punya bekal yang baik, bisa menghindari kekeliruan-kekeliruan. Dan kita juga warga negara yang baik, umat Islam, orang-orang yang belajar dari pintu ketaatan untuk kita semua. Saudara-saudara kita yang menyimpang di dalam hal ini, kita bisa ajak kepada kebaikan. Kita nasihati mereka. Kita sudah tahu dari pokok-pokok penyimpangannya itu kayak bagaimana. Sehingga kita bisa mengadakan perbaikan dengan lebih baik lagi, insyaallah ta'ala. Baik, ini saya sudah melewati waktu 1 jam ya, dari yang telah diberikan. Karena itu saya minta maaf ya, tidak ada saya jawab pertanyaan untuk sekarang ini. Karena waktunya sudah lewat 1 jam. Ya. Dan antum juga belum makan siang kan? Baik. Jadi saya cukupkan dulu sampai sini. Ya, kalau ingin bertanya, pertanyaan itu terbuka. Mau bertanya lewat telepon, ada acara kita di radio. Mau bertanya langsung, saya juga orang Makassar, selalu ada di sini. Bisa ditemui kapan saja. Yang penting sholat aja di Masjid As-Sunnah di Bajurubah sana. Pasti akan ketemu saya. Mau bertanya silakan. Ya, baik. Dan mau bertanya secara tertulis juga ada hal yang penting untuk ditanyakan, sampaikan ke panitia, pasti saya akan jawab insyaallah ta'ala. Kalau memang itu dari hal-hal yang mesti untuk saya jawab. Baik, saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya berterima kasih atas kehadirannya dan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita yang telah menyelesaikan pemaparan materi sebanyak 2 sesi sampai siang hari ini. Kami sekali lagi mewakili panitia Tabligh Akbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir memeriahkan acara Tabligh Akbar ini. Jangan lupa sekali lagi sebelum pulang ya, lihat kiri dan kanan, jaga kebersihan. Kalau ada sampah yang berada di sekitar Anda, ambil ya, lalu simpan dan buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Sampai jumpa lagi di Tabligh Akbar berikutnya. Wabillahi taufik wassadat. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.